Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kepada sahabat-sahabat subscriber yang saya hormati dan saya muliakan, pada kesempatan malam ini saya sedang berada di wilayah Purwakarta. Dan malam ini saya akan mendatangi dukun santet karena ada dukun santet asal Purwakarta yang menantang saya, sahabat. Jadi malam ini saya akan menemui dan menerima tantangan dia. Mohon doanya untuk para sahabat, mudah-mudahan malam ini saya bisa mengajak dukun santet yang menantang saya bukan untuk duel ataupun untuk adu ilmu, tapi untuk bisa dia taubat ataupun meninggalkan dunia santetnya. Mohon doanya untuk para sahabat, dan khususnya untuk sahabat yang berada di Purwakarta. Jika ada dukun santet lagi, nanti kabarkan saya. Jadi malam ini saya langsung bisa mendatangi dia lagi. Nah, malam ini saya mendatangi dulu dukun santet yang menantang saya, sahabat. Menantang saya malam ini. Jadi saya malam ini insya Allah langsung menemukan di lokasi di mana dia mengajak saya untuk ketemuan, sahabat. Dia tidak jauh dari tempat ini, sahabat. Mohon doanya, sahabat. Mudah-mudahan dakwah saya malam ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya marilah kita bersalawat sejenak, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan pada hidup kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya doakan mudah-mudahan saya dan sahabat selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua dijauhkan oleh Allah dari orang-orang yang zalim ataupun orang-orang yang berniat jahat kepada kita. Mohon doanya untuk para sahabat, mudah-mudahan dakwah saya malam ini di Purwakarta diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Ya, kameramen. Alhamdulillah wa la ilaha illallah. Hati ya kameramen. Bismillah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Assalamualaikum. Jadi Anda yang nantang saya. Saya jauh-jauh datang ke Purwakarta untuk menemui Anda. Atas dasar apa Anda menantang saya? Mau tahu keilmuan saya? Maksudnya keilmuan yang gimana nih? Oh, Anda sudah pernah nonton YouTube saya, melihat saya
menantang dukun-dukun santet, bukan menantang ya, saya mendatangi dukun-dukun santet, terus Anda ikut menantang saya gitu. Emang Anda punya apa? Pusaka apa? Tongkat. Itu tongkat apa itu? Hasil bertapa. Tongkat itu hasil bertapa Anda. Terus Anda niat menantang saya untuk apa? Mengetes kekuatan tongkat Anda gitu. Hah? Maksudnya mengalahkan tongkat Anda? Saya kan datang ke sini bukan untuk melayani tongkat Anda. Saya datang ke sini mau menemui Anda. Atas dasar apa Anda menantang saya? Dan Anda bilang Anda ini dukun santet asal Purwakarta. Terus ini sajian buat apa itu? Ada daun pisang, ada bunga-bunga, ada pisang. Itu buat siapa itu pisang itu? Hah? Apa buat nyambut saya? Bukan. Terus buat siapa? Oh, buat khodam Anda, khodam pusaka Anda. Oh, emang pusaka itu isinya apa? Khodam Anda itu, hah? Banyak. Maksudnya banyaknya gimana? Oh, Raja Iblis ada di dalam tongkat Anda. Terus saya disuruh melawan tongkat Anda itu, melawan iblis yang ada di dalamnya. Gitu. Saya atas izin Allah, siapapun yang sifatnya jin kafir ataupun dukun-dukun santet, saya akan melayaninya. Sekalipun itu tongkat Anda bilang sakti, tapi menurut saya tidak ada kesaktian selain kekuatan Allah. Kesaktian hanya milik Allah, bukan tongkat Anda. Walaupun Anda bilang itu tongkat isinya Raja Iblis, saya tidak akan takut. Saya datang ke sini, niat saya mendatangi Anda bukan untuk duel. Tapi saya ingin tahu Anda ini di sini menyantet apa gitu. Jenis santet apa yang Anda lakukan? Hah? Oh, jadi Anda menyantet itu menggunakan iblis. Iblisnya diapain? Diperintah. Diperintah gimana maksud Anda? Hah? Untuk membunuh korban Anda? Mengirimkan iblis ke dalam rumahnya? Iblisnya ngapain di dalam rumah korban itu? Oh, menggoda-menggoda isi rumah itu? Mengganggu juga? Oh, jadi Anda mengirimkan iblis atau jin di korban untuk mengganggu tidur dia, mengganggu rumah dia, mengganggu rumah tangga dia, iya. Terus untuk apa saya datang ke sini? Hah? Oh, jadi Anda ingin menantang saya, ingin membuktikan kekuatan tongkat Anda. Dengan cara apa? Emang tongkat Anda bisa bergerak sendiri? Oh, tongkat Anda bisa bergerak sendiri. Di mana? Oh, jadi saya harus ikut Anda, ngeliat tongkat Anda gitu, bisa bergerak-gerak gitu. Di mana tempatnya? Ayo kameramen, katanya tongkatnya itu bisa bergerak sendiri. Saya mau tahu sekuat apa tongkatnya dia. Bismillah. Kameramen, mikrofon gimana? Terus. Bismillah. Ayo kameramen, hati-hati ya. Bismillah. Ini katanya tongkatnya bisa bergerak, bisa sakti. Saya ingin tahu tongkatnya itu gimana. Ada Raja Iblis katanya dalam tongkat. Bismillah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Kok Anda sekarang berempat? Hah? Mana tongkat Anda yang katanya bisa bergerak?
Anda menipu saya ya? Anda mau mengeroyok saya? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ذي السلطان العظيم ولي الكلمات التامة والدعوات المستجابة ويكاد الذين كفروا استجابوا من الحكيم ورساس الأيمان Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah. Astagfirullah. Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bi sultanil azim wa zil manil qadim wa zil wajhil karim wa liyal kalimati tammati waddah. Awatil mustajabati wa akilil hasani wal husaini min anfusil hakim. Wa yakadu ladzina kafaru wa mahwasib. Allah. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah. Subhanallah. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah sahabat. Ini tadi si dukun asal Purwakarta ini menjebak saya sahabat. Tadi dia bilang katanya tongkat ini raja iblis dan bisa bergerak-gerak sendiri. Tapi memang benar sahabat, tadi sewaktu saya deteksi benar-benar ada jin yang sifatnya itu energinya sangat luar biasa sekali. Jadi saya tadi mencoba untuk menetralisir, untuk membuang semua kodam-kodam jin yang ada di sini karena itu kafir sahabat. Jadi alhamdulillah atas izin Allah kodam-kodam yang ada di kayu ini atau di tongkatnya dia tadi sudah saya buang. Nah, tapi dia tadi sahabat, ketika saya mendatangi dia awal tadi dia bilang ini tongkat bisa bergerak sendiri. Tapi ternyata pas ketika saya ikuti katanya bergeraknya bukan di tempat dia tadi yang ada sajinnya, tapi dia bergeraknya ada tempatnya sendiri. Ternyata sahabat itu dia mengajak ke tempat, ternyata saya dijebak. Ada sekitar 4 orang. Ada 4 orang dukun yang tadi saya temui. Saya pikir satu dan saya melawan tongkat dia. Ternyata pas ketika saya ikuti dia pergi ternyata ada 4 dukun. Nah, jadi dia itu mencoba untuk menjebak saya agar saya bisa menemui, masuk ke perangkap dia, bisa dibilang ke wilayah dia. Jadi ketika saya mengikuti dia tadi, saya pikir tongkatnya akan bergerak beneran. Ternyata dia itu penipu sahabat. Nah, jadinya
Alhamdulillah atas izin Allah, Allah memberikan kekuatan, Allah memberikan keselamatan pada diri saya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk para sahabat yang sudah mendoakan saya, yang sudah setia di channel Padepokan Al-Himah Qalbun Salim, yang senantiasa mendengarkan dakwah saya, yang mana ketika saya live, saya juga mengajak atau membagikan sebuah pemahaman yang sifatnya itu kebaikan ataupun tentang agama untuk para sahabat juga. Jadi untuk para sahabat dimanapun tempat, insya Allah hati kita ini jangan berhenti yang namanya berzikir. Jangan berhenti sahabat, karena manusia itu tempatnya dosa, tempatnya hina. Jadi kita ini jangan pernah lepas yang namanya zikir di dalam hati kita ataupun di lisan kita. Walaupun kita sedang bekerja, walaupun kita sedang berjalan, walaupun kita sedang bermain atau ngobrol dengan teman, tapi hati kita tetap mengucapkan zikir. Zikir itu banyak sahabat. Intinya mengucapkan kebesaran Allah. Kita bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kita bisa mengucapkan subhanallah dalam hati kita. Dan kita juga bisa memohon ampun kepada Allah setiap waktu dengan mengucapkan istighfar, astagfirullahalazim, di dalam hati kita setiap saat. Ataupun mengucap kalimat thayyibah la ilaha illallah di dalam hati kita. Tanamkan keimanan, keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita. Walaupun kita sedang tidur, kalau hati kita tidak berhenti yang namanya mengucapkan zikir, dari pagi sampai sore sampai malam itu hati kita tetap bergerak la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau mengucap Allah, 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 atau mengucap Allahu Akbar di dalam hati, atau mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Walaupun kita sedang tidur, hati kita tetap mengucap. Yang tidur itu hanya jasadnya, hanya anggota tubuh fisik saja, tapi hati kita tetap hidup. Jadi sahabat, dibiasakan kita berzikir di dalam hati walaupun lisan kita tidak mampu mengucap setiap saat, karena mungkin ada waktu yang dimana mulut kita tidak mengucap. Contohnya ketika kita sedang bergaul ataupun bekerja, kita tidak mengucap mulut, tapi kita ucapkan dalam hati. Ketika kita sedang di kamar mandi, bolehkah kita berzikir? Tetap boleh sahabat, tapi di dalam hati, jangan di lisan. Kalau di lisan itu diharamkan menyebut nama Allah ataupun nama Muhammad di dalam kamar mandi atau di dalam WC. Jadi sahabat, dimanapun tempat boleh berzikir ketika di dalam hati. Tapi ketika kita berzikir di lisan, maka lisan kita dibatasi. Kalau di kamar mandi jangan mengucap, tapi berzikir di dalam hati. Insya Allah sahabat, siapapun boleh. Walaupun bagi wanita yang sedang haid, apakah boleh berzikir? Tetap boleh sahabat. Tetapi berzikirnya di dalam hati, menyebut kebesaran Allah, mengucapkan istighfar di dalam hati. Insya Allah sahabat, yang namanya kematian itu datang kapan saja. Kita jangan nunggu nanti, jangan nunggu besok. Belum tentu nyawa kita sampai besok. Bahkan ketika malaikat maut diutus oleh Allah datang ke diri kita untuk mencabut nyawa kita, kita tidak sadarkan diri. Satu langkah kaki kita pun kalau malaikat maut mencabut, insya Allah manusia itu sudah pasti meninggal. Jadi kita jangan memandang tubuh kita yang masih kuat, jangan pernah memandang tubuh kita yang masih muda ataupun tubuh kita masih kelihatan gagah. Tapi yang namanya kematian itu bisa datang kapan saja. Jadi untuk para sahabat, belajarlah berzikir dalam hati. Pertama, niatkan karena Allah, yang mana ketika hati kita niat karena Allah berzikir, insya Allah hati kita diberikan cahaya, yang mana cahaya ini adalah cahaya iman. Cahaya iman itu artinya sebuah hal yang menerangkan diri kita untuk menunjukkan hal yang kebenaran. Jadi sahabat, ketika sahabat menonton video YouTube, ketika sahabat melihat tontonan apa saja, ambil nilai positifnya. Karena pikiran bawah sadar manusia ketika melihat dengan pandangan mata, diterima pikiran bawah sadar hal yang baik, maka kehidupan dia akan menjadi baik. Tapi ketika pandangan mata dia melihat keburukan, mengambil nilai keburukan dari apapun, maka yang ada dalam alam bawah sadarnya atau di dalam pikirannya adalah hal keburukan. Nah, jadi sahabat, ketika sahabat menonton video apapun bentuknya, insya Allah ambil nilai positifnya, yang mana akan bermanfaat untuk kehidupan sahabat sendiri. Karena ketika seseorang yang berpikir baik, maka dia akan berbicara baik.
Ketika seorang berbicara baik, maka kepribadiannya pun akan menjadi baik. Insya Allah sahabat, manusia yang baik, manusia yang benar, insya Allah Allah menyukai hamba-hamba Allah yang senantiasa berbuat baik kepada makhluk-makhluk lainnya. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.